Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film 47 Hours to Live yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Cadence yang sedang mengendarai mobil menuju ke rumahnya. Saat lampu merah, Cadence secara tidak sengaja melihat tabrakan yang terjadi tepat di samping mobilnya. Beberapa orang kemudian turun dari mobil dan memaksa Cadence untuk memberikan ponsel miliknya. Karena takut dirinya dirampok, akhirnya Cadence mengunci pintu mobilnya dan segera pergi menjauhi orang-orang tersebut. Tak berselang lama, orang yang tidak disebutkan namanya tiba-tiba saja tertabrak mobil hingga dia pun meninggal dunia. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan satu keluarga yang bernama Tim, istri Tim yang bernama Sarah, dan anak mereka yang bernama Rose. Mereka terlihat sedang menurunkan properti rumah karena mereka baru saja pindah ke daerah tersebut. Keesokan harinya, Rose pergi ke sekolah barunya yang terletak tak jauh dari rumah itu. Ketika masuk ke kelas, Rose pun merasa sangat canggung karena di kelas itu tidak ada siapapun yang ia kenal. Beruntungnya ada Cadence yang merupakan orang pertama yang mau berteman dengan Rose. Cadence ini merupakan orang yang bisa dikatakan nakal. Baru beberapa menit bertemu, tampaknya Rose dan Cadence sudah menjadi teman akrab. Usut punya usut, ternyata rumah Rose dan rumah Cadence hanya berjarak beberapa blok saja. Malamnya mereka berdua segera pergi ke sebuah restoran yang sedang membutuhkan karyawan baru. Cadence berencana untuk melamar pekerjaan di restoran tersebut. Kemudian Cadence mengajak Rose pergi ke rumahnya untuk bersantai dan berbincang-bincang satu sama lain. Karena bingung mau melakukan apa, Cadence pun mengajak Rose untuk bermain permainan yang biasa disebut dengan 47 Hours atau 47 jam. Permainan itu sudah tersebar luas di internet, jadi siapa saja bisa memainkan permainan tersebut. Konon katanya permainan itu bisa mendatangkan kematian bagi mereka. Permainan ini harus dilakukan oleh dua orang pemain. Lalu mereka perlu mengatur timer kamera selama 10 detik. Selama rentan waktu itu, kedua pemain harus mengoper ponsel sambil membaca mantra. Setelah timer habis, secara otomatis kamera akan memotret dan bagi siapapun yang wajahnya terpotret oleh kamera itu, maka dialah yang akan kalah. Bagi pemain yang kalah, sudah bisa dipastikan bahwa dia akan mati dalam waktu 47 jam. Mereka berdua pun setuju untuk memainkan permainan tersebut karena mereka mengira bahwa permainan itu hanya untuk bersenang-senang. Hingga pada akhirnya kamera itu memotret wajah dari Rose, dan dalam waktu 47 jam, Rose akan mati. Why can't we use your phone? Just give me your phone. The fires of hell, we dare you to come through darkness and blood if you're real, pick one. From the fires of... Kemudian Rose membaca syarat lain dan ternyata kutukan kematian itu bisa berpindah tangan dengan cara Rose mengajak orang lain untuk memainkan permainan tersebut. Tapi di sini Cadence meyakinkan Rose bahwa itu hanyalah sebuah permainan yang sengaja dibuat oleh seseorang. Jadi Rose tidak perlu khawatir. Tak berselang lama, Rose mendapatkan pesan dari ibunya yang menyuruh Rose untuk segera pulang. Ibu Rose ini sangat-sangat overprotective sehingga dia pasti selalu khawatir pada Rose ketika dia berada di luar rumah. Walaupun jarak rumah Rose dengan Cadence sangat dekat, tapi tetap saja ibu Rose yaitu Sarah tidak mengizinkan Rose untuk menginap di rumah siapapun. Saat berada di rumah, Rose menonton beberapa video mengenai permainan yang ia mainkan tadi, di mana memperlihatkan banyak korban-korban yang berjatuhan akibat memainkan permainan tersebut. Biasanya orang yang memainkan permainan itu akan mati dalam waktu 47 jam. Di saat yang sama, Rose mulai diganggu oleh sesuatu yang tidak terlihat. Keesokan harinya di sekolah, Rose mulai menyeting timer selama 33 jam karena hanya 33 jam saja waktu yang Rose miliki. Lalu Rose menemui Cadence untuk memberitahukan banyaknya kasus kematian akibat memainkan permainan 47 jam. Di sini Rose percaya dengan permainan itu, sedangkan Cadence itu sendiri masih tidak percaya dengan hal tersebut. Hal itu pun membuat Rose merasa sangat ketakutan jika dia mati. Kemudian saat Rose berada di kamar mandi, benar saja ia mulai diganggu oleh sosok tak kasat mata yang membuatnya merasa ketakutan. Agar Rose tidak khawatir lagi, Cadence mengajak Rose untuk memainkan permainan itu lagi. Dan di sini, Cadence dengan rela mengorbankan dirinya agar terkena kutukan tersebut. Fires of hell, we dare you to come through darkness and blood if you're real, pick one. From the fires of hell, we dare you to... Setelah selesai, Rose turun dari mobil dan merasa timer selama 47 jam.
Keesokan harinya seperti biasa mereka pergi ke sekolah hingga tak terasa malam pun tiba. Kutukan yang masih berada di Cadence membuatnya sering mengalami halusinasi melihat hal-hal yang aneh. Karena tingkah Cadence yang sangat aneh, Rose memutuskan untuk bertanya mengenai keadaan dari Cadence. Tapi Cadence berbohong pada Rose dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Rose pun tahu jika Cadence berbohong, dan oleh karena itu ia berencana untuk pergi ke rumah Cadence. Sebelum itu, Rose izin keluar sebentar oleh ibunya, namun ibunya melarang Rose untuk keluar rumah. Hal tersebut memaksa Rose keluar rumah secara diam-diam melalui jendela kamar. Sementara itu, Cadence mulai diganggu oleh sosok tak kasat mata, dan tak berselang lama listrik di rumah Cadence mendadak mati. Saat hal itu terjadi, di sini terlihat ada kebocoran gas, dan anehnya Cadence sama sekali tidak mencium bau gas tersebut. Cadence mencoba menghidupkan lilin sebagai penerangan dan beruntungnya Rose datang tepat pada waktunya sehingga Cadence tidak jadi meninggal. Ketika Rose sampai, dia mencium bau gas dan ia langsung mematikan kompor tersebut. Mereka berdua pun mulai berbincang-bincang satu sama lain. Lalu Cadence mencoba bertanya pada Rose mengapa Rose pindah ke daerah ini. Rose mulai menceritakan masa-masa kelam yang pernah ia alami, di mana dahulu Rose memiliki gebetan bernama Cory. Suatu hari Cory mengadakan sebuah pesta di rumahnya dan Rose sangat senang karena Cory mengundangnya untuk datang ke pesta tersebut. Saat Rose datang ke pesta itu, ada banyak sekali orang yang mengajak Rose meminum minuman keras, sehingga hal itu membuat Rose mengalami mabuk berat. Karena Rose mabuk, kesempatan itu kemudian diambil oleh Cory untuk melecehkan Rose. Rose pun akhirnya terbangun di pagi hari tepat di kamar Cory berdua saja. Setelah kejadian itu, Rose menceritakan kejadian yang ia alami pada ibunya yaitu Sarah. Sarah yang mendengar cerita dari Rose berencana untuk menuntut Cory karena dia telah melecehkan Rose. Namun hal itu malah memperburuk keadaan. Akibat tuntutan itu, semua anak-anak yang ada di sekolah tahu tentang aksi mantap-mantap yang dilakukan oleh Cory dan Rose. Semua anak-anak di sekolah kemudian memanggil Rose sebagai pelacur. Akibat terus-terusan diejek membuat Rose tidak betah berada di sekolah, hingga akhirnya Rose dengan terpaksa pindah ke daerah baru yang letaknya sangat jauh dari sekolahnya yang lama. Setelah menceritakan masa lalu Rose, kini giliran Cadence yang mulai menceritakan masa kelamnya. Dari dulu, Cadence merupakan orang yang nakal yang sangat-sangat gemar meminum minuman keras. Hingga suatu hari, teman-temannya mengundang Cadence untuk menghadiri sebuah pesta dan di sana Cadence mulai mabuk-mabukan. Dalam kondisi yang mabuk, banyak orang yang mulai memotret Cadence tanpa mengenakan busana, dan foto-foto tersebut kemudian mereka upload di sosial media sehingga foto itu tersebar luas di internet. Sejak saat itu, orang-orang telah menilai Cadence sebagai gadis yang nakal. Kini, Cadence pun tidak bisa memperbaiki masa lalunya yang telah membuat nama baiknya tercemar. Keesokan harinya, Rose mendatangi Cadence untuk menukar kutukan itu. Tapi, Cadence memiliki ide untuk datang ke sebuah pesta yang diadakan oleh teman sekolah, dan di sana Cadence akan mengoper kutukan tersebut pada orang yang tidak dikenal. Di saat Cadence mulai mabuk-mabukan, Rose memutuskan untuk diam di luar saja. Di sana, Rose bertemu dengan seorang pria bernama Justin yang mengaku bahwa Justin tidak bisa meminum minuman keras. Lalu Justin mengajak Rose untuk duduk dan berbincang-bincang satu sama lain. Tak berselang lama, Cadence bersama dengan pacar barunya yang bernama Liam datang menghampiri Rose dan Justin. Di tempat itu, Cadence mulai mengajak Justin untuk memainkan permainan 47 jam. Awalnya Rose mencoba menghentikan Justin agar tidak memainkan permainan itu karena permainan itu sangatlah berbahaya. Tapi tanpa ada keraguan sama sekali, Justin pun mau memainkan permainan tersebut. Come through darkness and blood if you're real, pick one. Please don't do it. It's just Singkat cerita, wajah Justin pun terpotret yang menandakan bahwa kutukannya saat ini berada pada Justin. Tak lama setelah itu, datanglah seorang wanita bernama Lila yang merupakan adik perempuan dari Justin. Lila mengaku bahwa dirinya sudah memainkan permainan 47 jam tepat pada hari Rabu, dan hingga saat ini yaitu hari Sabtu tidak ada sesuatu yang terjadi pada Lila. Mendengar perkataan itu membuat Rose menjadi sedikit lega karena ternyata kutukan itu adalah palsu. Karena Cadence sudah dalam keadaan mabuk, Rose pun memutuskan untuk pulang saja. Keesokan harinya Rose datang ke rumah Cadence untuk membangunkan Cadence yang masih tidur. Mereka rencananya akan berangkat ke sekolah bersama-sama. Sesampai di sekolah, Rose mendengar kabar dari gurunya yang memberitahu para murid bahwa Lila telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Rose segera keluar dari kelas. Tak berselang lama, Rose didatangi oleh Cadence.
Rose memberitahu Cadence tentang kematian dari Lila. Kemungkinan besar sewaktu di pesta, Lila salah memberikan hari, yang artinya kutukan tersebut memang benar adanya. Saat ini kutukan itu menempel di tubuh Justin, dan Rose tidak ingin Justin meninggal dengan cara seperti itu. Sepulang sekolah, Rose dan Cadence bergegas pergi ke rumah Justin. Cadence tidak mau turun dari mobil karena memang Cadence tidak peduli dengan orang lain. Alhasil hanya Rose saja yang turun dari mobil dan mulai mencari keberadaan dari Justin. Saat itu Justin sedang berduka atas kematian dari Lila yang meninggal secara mendadak. Rose kemudian mengajak Justin ke belakang rumah, dan di sana Rose mulai menjelaskan permainan 47 jam yang sudah memakan banyak korban jiwa, termasuk adik Justin yaitu Lila. Karena kemarin Justin memainkan permainan itu dan wajah Justin terpotret, maka kutukan itu telah berpindah ke Justin. Awalnya Rose memaksa Justin untuk memainkan permainan itu lagi agar kutukan itu berpindah ke Rose. Akan tetapi Justin malah pergi begitu saja dan tidak percaya dengan semua perkataan dari Rose. Karena Justin pergi, akhirnya Rose memutuskan untuk kembali ke mobil. Sementara Cadence yang berada di mobil mulai turun dan ingin mencari Justin. Akhirnya Rose dan Cadence tidak bertemu di mobil. Di dalam rumah, Cadence mengancam Justin untuk memainkan permainan tersebut. Karena diancam, akhirnya Justin terpaksa memainkan permainan 47 jam. Setelah kutukan itu berada pada Cadence dan Rose segera kembali ke rumah. Pada malam harinya saat Cadence sedang tidur, ia mulai berhalusinasi melihat yang aneh-aneh. Paginya, Cadence dibangunkan oleh ibunya. Hal yang dialami oleh Cadence langsung ia ceritakan pada Rose. Mendengar hal itu, Rose mengajak Cadence untuk berkumpul di lab komputer sepulang sekolah nanti. Di lab komputer, Cadence dan Rose mulai mencari beberapa artikel mengenai siapa yang pertama kali menulis cerita mengenai 47 jam. Setelah mencarinya lebih dalam, akhirnya mereka mendapatkan sebuah alamat dan mereka segera pergi ke lokasi tersebut. Sesampai di sana, mereka berdua bertemu dengan Raven. Rose dan Cadence mulai bertanya mengenai permainan 47 jam, apakah Raven yang menulis cerita itu pertama kali di sebuah website atau tidak. Raven kemudian memberitahu bahwa bukan dirinya yang menulis cerita mengenai 47 jam. Ia hanya bertugas sebagai user yang membagikan atau menyebarkan cerita itu ke banyak orang, sehingga orang-orang akan merasa penasaran dan tertantang untuk memainkan permainan tersebut. Raven sama sekali tidak tahu siapa penulis cerita itu pertama kali. Akan tetapi, Raven hanya tahu siapa yang mengunggah cerita itu pertama kali di sebuah website. Raven kemudian memberikan alamat yang mengarah ke tempat yang sangat sepi. Sesampai di sana, mereka berdua bertemu dengan pria besar bernama John. Cadence bertanya pada John apakah John merupakan pengunggah pertama kali tentang cerita yang berjudul 47 jam, karena saat ini permainan tersebut malah meneror mereka. John memberitahu kalau dirinya tidak tahu permainan tersebut dan malah mengusir mereka dari tempat ini. Sebelum mereka pergi, mereka melihat ada dua orang wanita lusuh yang tampak tidak terawat sama sekali. Dua wanita misterius itu memberitahu mereka bahwa mereka adalah korban dari permainan 47 jam. Sudah selama 5 tahun mereka memainkan permainan itu hingga mereka tidak bisa terpisahkan. Mendengar hal itu, Rose menjadi sangat khawatir kalau mereka juga akan bernasib sama dengan dua wanita tersebut. Setelah itu, John mengusir Rose dan Cadence. Setibanya di rumah, Cadence berjanji bahwa dirinya akan mencari cara agar bisa terlepas dari kutukan ini. Lalu, Rose mulai memainkan permainan itu bersama Cadence agar kutukannya berpindah pada Rose. Ketika hendak tidur, Rose mengalami halusinasi lagi. Keesokan harinya di sekolah, Cadence memiliki sebuah ide dengan cara mendatangi napi yang akan dihukum mati agar kutukan itu bisa dipindahkan pada napi tersebut. Pada awalnya, Rose menolak karena Rose tidak ingin membahayakan orang lain. Siangnya, ketika Cadence baru pulang dari sekolah, ibu Cadence mengajak Cadence untuk pergi liburan. Namun, Cadence menolaknya mentah-mentah karena dirinya tidak ingin membiarkan Rose sendirian. Sorenya, Rose mendatangi rumah Cadence karena dari tadi Cadence tidak bisa dihubungi. Saat masuk ke dalam kamar Cadence, ternyata Cadence sedang melakukan mantap-mantap dengan Liam. Di sana, Rose mengajak Cadence untuk memainkan permainan 47 jam untuk menukar kutukan tersebut. Mereka berdua segera memainkan permainan itu dan saat wajah Cadence terpotret, tiba-tiba muncul notifikasi penyimpanan penuh.
Walaupun penyimpanan itu penuh, awalnya mereka mengira bahwa kutukannya telah berpindah, tapi ternyata kutukan itu belumlah pindah ke tubuh Cadence. Keesokan harinya lagi dan lagi Rose mengalami halusinasi. Di situ Rose masih belum menyadari kalau dia masih terkena kutukan tersebut. Setelah jam pelajaran selesai, Rose memberitahu Cadence bahwa ia setuju dengan ide dari Cadence mengenai kutukan itu yang akan mereka pindahkan pada napi yang akan dieksekusi mati. Cadence akan memikirkan cara agar bisa bertemu dengan salah satu napi. Kemudian Cadence memutuskan untuk berangkat pergi bekerja di sebuah toko, sedangkan Rose mencari penghasilan tambahan dengan cara mengajar adik kelas. Saat sesi mengajarnya selesai, Rose menerima SMS dari sosok yang tidak dikenal dan tak bisa lama lampu di sekolah itu mendadak bermasalah. Mulai dari situlah Rose sadar bahwa kutukan itu masih melekat pada dirinya sendiri. Ia mencoba menghapus beberapa foto agar kameranya bisa digunakan untuk memotret, namun semua hal yang dilakukan Rose percuma saja. Rose mencoba menelpon Cadence untuk memberitahukan tentang kutukan itu. Namun di sisi lain, HP Cadence disita oleh bosnya karena Cadence selalu saja bermain HP ketika bekerja. Dari berita, Cadence melihat akan terjadi badai besar yang menerjang kota tersebut. Rose yang mengetahui kalau Cadence tidak bisa dihubungi, akhirnya dia bergegas untuk pergi ke toko untuk segera mentransfer kutukannya karena Rose sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Rose hanya memiliki waktu sekitar 52 menit, sedangkan perjalanan menuju tempat kerja Cadence membutuhkan waktu sekitar 23 menit. Jadi masih ada waktu yang tersisa. Akan tetapi ia malah mendengar suara-suara dari kamar mandi, dan ketika dicek, Rose diserang oleh sosok hantu. Penyerangan itu memaksa Rose untuk lari keluar dari sekolah. Di lapangan sekolah, Rose bertemu dengan siswa yang lain. Ia meminta bantuan pada mereka untuk mentransfer kutukan itu untuk sementara waktu. Salah satu dari mereka bersedia untuk menjadi wadah kutukan tersebut, namun ketika Rose memberikan HP-nya, orang tersebut malah menghancurkan HP milik Rose. Di saat yang sama, petugas kebersihan datang untuk menangkap Rose, karena sewaktu di kamar mandi, hantu itu ternyata merupakan petugas kebersihan. Rose berlari sekencang-kencangnya dan segera memasuki mobil. Di perjalanan, akibat badai yang menerjang, membuat mobil Rose tidak bisa dikendalikan yang menyebabkan Rose mengalami kecelakaan. Dengan terpaksa, Rose berjalan kaki menuju ke tempat kerja Cadence. Sementara itu, Cadence yang masih berada di toko merasa khawatir dengan keadaan Rose yang tidak kunjung mengangkat telepon. Oleh karena itu, Cadence memutuskan untuk mencari Rose di sekolah. Sesaat setelah Cadence pergi, Rose tiba di toko sehingga membuat mereka tidak berjumpa satu sama lain. Rose yang mengetahui Cadence telah pergi langsung meminjam telepon di toko itu untuk menelpon Cadence. Rose menyuruh Cadence untuk balik ke toko karena dirinya ada di tempat itu. Sesampai Cadence di toko, Cadence segera memainkan permainan tersebut karena waktu hanya tersisa beberapa menit saja. Tapi sayangnya tiba-tiba muncul badai besar yang langsung menerjang mobil itu, sehingga Rose mengalami luka yang cukup serius di bagian kaki. Dari atas langit, puing-puing bangunan mulai mendekati Rose dan menancap di tubuh Rose hingga membuat Rose meninggal di tempat. Cadence yang melihat Rose meninggal menjadi sangat-sangat bersedih. Scene akhir memperlihatkan dua wanita asing yang iseng-iseng mencari permainan terkutuk. Hingga akhirnya mereka menemukan permainan yang disebut sebagai 47 jam. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.